Wow, bucinnya Maya Estianty menunggu suami tercinta pulang kerja di ibu kota Prancis yaitu Paris. Maya Estianty tampak menikmati waktunya dengan santai. Di tengah panas bergulirnya postingan Ahmad Dhani soal kompilasi fitnah dan gibah Maya Estianty di akun sosial media pribadinya. Di negara yang dikenal romantis itu, tapi juga yang tak kalah fantastis adalah wisata kulinernya. Maka, ketika Maya hendak menghabiskan waktunya sembari menunggu sang suami pulang kerja, ia menjajal aneka kuliner lezat di Paris, baik yang bercita rasa campuran Asia Prancis maupun yang murni Prancis. Lantas, apa pula tujuan Ahmad Dhani mendatangi KPAI pagi tadi? Di sisi lain terungkap pula alasan Ahmad Dhani memposting kompilasi fitnah dan gibah Maya Estianty. Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aksi Ahmad Dhani yang memposting secara berseri kompilasi fitnah dan gibah Maya Estianty tampaknya tidak membuat sang mantan merasa gerah. Baru-baru ini, Maya Estianty justru memposting momen dirinya tengah menikmati kuliner mahal nan lezat di Paris. Beberapa menu kuliner disantapnya, baik yang khas Asia, campuran Asia Prancis, atau menu yang murni Prancis. Ia menyicipnya di restoran mahal, bahkan dengan antrian hitungan hari. Harganya terbilang fantastis untuk orang awam. Wisata kuliner itu dilakukan Maya Estianty sembari menunggu sang suami, Irwan Musri, yang tengah bekerja. Paris nggak cuma soal Menara Eiffel, tapi juga surganya kuliner yang bisa bikin siapapun jatuh cinta lewat satu suapan. Kali ini, aku kulineran di kota Paris sambil nungguin suami kerja. Mulai dari Pavilion, restoran bintang Michelin dengan cita rasa elegan tapi bikin nagih, lalu lanjut ke Yamcha, tempat unik yang memadukan rasa Asia dan Prancis dalam sajian penuh kejutan, hingga ke Le Grand Salon, spot yang tenang dan indah. Itu inci, ribs, bismillah. Di sisi lain, pagi tadi Ahmad Dhani terlihat mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Lantas, apa tujuan Ahmad Dhani mendatangi lembaga tersebut di tengah bergulirnya postingan Ahmad Dhani soal kompilasi fitnah dan gibah Maya Estianty? Seperti inilah momen Ahmad Dhani mendatangi KPAI pagi tadi. Oke, Pak De. Jangan maju. Ya udah. Ya, nanti agendanya secara substansi mungkin setelah kita laporan, tapi secara garis besar agenda Mas Dhani hari ini kita akan membuat laporan pengaduan pada KPAI terkait perlindungan anak di bawah umur atas nama SS ya. Itu aja dulu. Sementara nanti setelah kita berkomunikasi dan melakukan proses pengaduan ke KPAI, ya mungkin bisa secara lebih detail nanti kita sampaikan kepada kawan-kawan. Yes. Langkah untuk menertibkan masyarakat soal pelindungan pada anak. Banyak yang nggak paham soalnya. Ada banyak yang nggak paham bahwa
anak itu mempunyai dilindungi oleh negara. Emang ada yang keresahan apa sih Pak De? Ya ini kan nggak hanya urusan anak saya, ini urusan anak Indonesia semua. Agar masyarakat paham bahwa anak-anak Indonesia itu dilindungi oleh negara. Jadi saya sebagai seorang ayah juga sebagai seorang anggota dewan ingin menertibkan masyarakat yang kurang paham soal undang-undang perlindungan anak. Sebagai ayah dan sebagai warga negara ini tidak boleh, kita harus memberikan keterangan kepada masyarakat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa anak itu di bawah umur dilindungi oleh negara. Dan dalam hal ini diwakili oleh KPAI. Sebelumnya, Ahmad Dhani memposting video fitnah Maya Part 2 yang membahas tentang dugaan KDRT yang dilaporkan oleh Maya Estianty ke polisi beberapa tahun silam. Postingan Ahmad Dhani tersebut seakan menungkit kembali prahara masa lalu yang telah selesai. Padahal Ahmad Dhani dan Maya Estianty kini tengah bahagia dengan pasangannya masing-masing. Demikian juga anak-anak mereka yang sudah bisa menerima kondisi orang tua mereka yang telah berpisah. Lantas, seperti inilah respon mengejutkan Al-Ghazali dan El Rumi yang ditemui awak media baru-baru ini terkait aksi ayah mereka yang memposting kompilasi gibah dan fitnah Maya. Kayak kemarin Al yang 2 kali Al. Jalan Bu, makanya Bu, jalan Bu, jalan Bu. Mas, jalan Mas. Kenapa nggak dicolok aja? Tanggapannya Bang kalau dengan ayah kemarin Al. No komen ya. Jangan ditahan. Terima kasih Al. Pasang. Belum nonton, aku belum nonton. Tapi udah viral. Tanggapannya seperti apa sih Al? Bukan hakku lah untuk komentar, jadi jangan ngejar-ngejar ke aku. Di sisi lain, kekasih Dul Jailani, yaitu Tisa Biani, memberikan tanggapannya terkait postingan Ahmad Dhani soal kompilasi fitnah dan gibah Maya Estianty. Tisa mengaku tidak tahu sama sekali terkait postingan tersebut. Selain itu, hal tersebut juga bukan ranahnya untuk menyampaikan komentar. Karena itu, ia meminta maaf karena tidak bisa memberikan tanggapan. Ia hanya mendoakan agar semoga semuanya dalam kondisi sehat dan beruntung. Kemarin ketemu Bunda Maya. Kemarin ketemu Bunda Maya ada obrolan. Kak Tisa, Kak udah ya. Kak Tisa soal kompilasi yang di-upload sama Ahmad Dhani gimana tuh? Aku nggak tahu. Pro dan kontra kan Kak? Maaf ya Kak, udah ya Kak. Kak udah ya. Sebelumnya, Maya Estianty sempat berpesan kepada putra-putranya agar menciptakan kebahagiaan dalam hubungan asmara dengan pasangan mereka. Seperti diketahui, Al-Ghazali baru saja menikah dengan Alisa. Sedangkan El Rumi sudah menjalin hubungan serius dengan Sifa Haju dan Dul Jailani dengan Tisa Biani Maya Estianty juga secara gamblang mengungkapkan agar anak-anaknya tidak mempertahankan hubungan asmara yang sifatnya toksik atau tidak sehat atau beracun. Menurut Maya Estianty, dalam hubungan yang toksik tidak ada kebahagiaan. Karena itu, Maya mendukung putranya yang berada dalam lingkaran hubungan asmara demikian agar berpisah saja. Maya juga berpesan kepada anak-anaknya agar menjadi pria yang bertanggung jawab. Terhadap hubungan asmara anak-anaknya, Maya Estianty juga menegaskan bahwa dirinya tidak mentolerir perselingkuhan.
karena jika berselingkuh akan merusak hubungan keluarga. Maya Estianty juga mengungkap posisinya. Bukanlah seorang ibu mertua yang galak, melainkan mertua yang sangat baik. Anak-anak terserah mau nikahnya siapa-siapa dulu. Kalau siapa dulu aku nggak ngerti ya. Cuma kalau secara umur mestinya Al-Ghazali duluan ya. Tapi kita nggak tahu kalau ternyata besok El Ruby, gue siap nikah besok, ya silakan. Atau Dulu Jailani ternyata bilang gue siap nikah besok, ya silakan. Aku sih nggak akan tidak melarang mereka siapa duluan. Toh mereka anak laki-laki yang mau dilangkah-langkahin juga mereka nggak terlalu ambil pusing kok gitu. Kita ya memang orang Jawa, tapi kadang-kadang kalau masalah cowok dilangkah-langkahin, namanya juga cowok ya kan. Kecuali cewek agak-agak gimana gitu kan. Nah, sekali lagi aku percaya bahwa pernikahan itu, jodoh itu waktunya Allah, bukan waktu aku. Loh, kan aku ngomongnya bukan hanya untuk Siva. Aku kan punya ada Tisa, ada Alisa ya kan. Jadi dan aku bilang bahwa misalnya anakku dengan siapapun, itu aku ngomong bahwa tenang aja. Pokoknya Maya Estianty adalah mertua yang sangat enak. Loh, kalau restu aku merestui anak-anak dengan siapa aja, yang penting mereka bahagia. Asal mereka bahagia, kalau mereka nggak bahagia ya aku merestui mereka untuk berpisah gitu loh. Karena kan intinya kehidupan adalah kalau kamu tidak berbahagia dengan apa yang di sekeliling kamu, dengan yang toksik, mendingan kamu cabut aja gitu loh. Sebelum janur kuning benar-benar ada berdiri tegak kan, jadi masih dalam usia masih bisa pilih-pilih lah gitu. Tapi kan pada saat pilih-pilih pun juga pilih jangan sembarangan, dalam arti kamu juga harus benar-benar memilih yang mana yang paling enak buat paling nyaman sama kalian. Mengejutkan, bucinnya Maya Estianty menunggu suami pulang kerja di Paris dengan kuliner ria, lantas. Seperti apa pula alasan Ahmad Dhani memposting video kompilasi fitnah dan gibah Maya yang diungkap Ustadz Dery Sulaiman. Selamat untuk intensif investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Makin panasnya hubungan Ahmad Dhani versus Maya Estianty belakangan ini dipicu oleh postingan Ahmad Dhani di sosial media. Ya, video berjudul kompilasi fitnah Maya Estianty, bak tombak yang menghujam kalbu Maya Estianty pasca ia dipuji Ahmad Dhani sebelumnya di resepsi intimate Al-Ghazali dan Alisa. Ustadz Dery Sulaiman sempat mengungkap alasan Ahmad Dhani memposting video kompilasi fitnah Maya Estianty di sosial media. Menurutnya, postingan tersebut dimaksudkan agar Maya Estianty tidak lagi membicarakan masa lalu rumah tangganya di podcast-podcast atau di televisi. Ustadz Dery juga mengungkap bahwa saking cintanya Ahmad Dhani dengan anak-anaknya, maka dibuatlah video tersebut yang ia dedikasikan untuk anak-anaknya. Walaupun memang Ustadz Dery menyadari bahwa caranya dirasa kurang tepat. Harapan Mas Dhani mungkin setelah adanya video ini untuk tidak ada lagi pembicaraan di podcast. Cuman Mas Dhani mungkin saking cintai sama anak-anaknya kan, maka dibuatlah didedikasikan video itu untuk anaknya kan. Jadi caranya aja mungkin yang kurang tepat menurut saya. Caranya kalau dengan cara begini kan jadi blunder, jadi maksudnya jadi efek, meskipun Mas Dhani nggak terkesan gitu dengan semua caci maki orang, dengan bulian orang, dengan konten-konten orang. Mas Dhani bagi dia tuh nggak ngaruh sama sekali. Ustadz Dery juga membenarkan bahwa Ahmad Dhani sempat memprivat atau menghapus video postingannya soal kompilasi fitnah Maya Estianty tersebut dari YouTube. Namun Ustadz Dery mengaku tidak mengetahui kalau ternyata video tersebut dimunculkan kembali ke publik. Meski demikian, sebagai teman, Ustadz Dery menyebutkan bahwa dirinya hanya sebatas mengingatkan Ahmad Dhani. Ustadz Dery mengaku sudah memahami sifat Ahmad Dhani yang memiliki jalan pemikirannya sendiri. Tak hanya itu, Ustadz Dery juga melihat bahwa justru Ahmad Dhani dan Maya Estianty merupakan orang tua yang hebat bagi anak-anak mereka. Aku pikir habis aku telepon di private, oh Masya Allah nih gara-gara teleponku mungkin, tapi ternyata dibalikin lagi. Itulah Mas Dhani. Mas Dhani ya
punya cara berpikir sendiri, ambil keputusan sendiri. Ya kita sebagai teman ya cuma kasih masukan aja. Apa yang dia pikirkan benar ya dia buat. Anak-anak Mas Dhani itu anak-anak hebat semua, anak-anak yang kuat semua. Mereka sayang ayahnya, sayang ibunya. Mereka itu sangat, Mas Dhani ayah yang hebat, bisa mendidik anak-anaknya sampai jadi orang-orang hebat semua. Al Eldul itu seniman besar semua, berkarya semua kan. Nah, Bunda Maya juga ibu yang hebat, meskipun mereka rumah tangganya berpisah, tapi anak-anaknya tetap tidak kekurangan kasih sayang kan, malah bertambah kan. Mengejutkan, alasan Ahmad Dhani posting video kompilasi fitnah Maya Estianty yang diungkap Ustadz Dery Sulaiman. Lantas, seperti apa pula pernyataan kontroversial Ahmad Dhani yang mengaku bahagia lantaran mantan istrinya, Maya Estianty, telah mendapatkan suami yang lebih baik dari dirinya? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk kita. Acara resepsi intimate pernikahan Al-Ghazali dan Alisa yang digelar di Desain Regis Hotel, Jakarta Selatan pada tanggal 19 Juni 2025 sempat menjadi sorotan publik. Pasalnya, pada momen tersebut Ahmad Dhani yang hendak memberikan nasihat kepada Al-Ghazali dan Alisa Justeru mengungkap hal yang mengejutkan. Selain mengaku merasa bahagia dan bangganya karena putra sulungnya memasuki fase kehidupan baru sebagai suami Alisa dengan tugas dan tanggung jawab yang besar. Hal yang paling mengejutkan adalah ketika Ahmad Dhani dengan penuh bangga menyebut dirinya sebagai pria paling bahagia di hari tersebut. Ia merasa bersyukur karena Al-Ghazali telah berhasil menikahi wanita yang ia sebut sebagai perempuan paling cantik di Indonesia. Ahmad Dhani juga menyampaikan rasa bangganya kepada Al-Ghazali karena selama ini dianggapnya telah berhasil menjadi sosok panutan bagi adik-adiknya. Sebelum bicara soal Al dan Alisa, maybe saya dan Richard is the most happy man today. Is it true? Yeah, we are. Yes. Saya bahagia mempunyai anak laki-laki pertama, putra mahkota yang berhasil mendapatkan istri yang saya sebut the most beautiful girl in Indonesia. Yeah. Saya bangga kepada Al. Nasihat yang selalu saya berikan kepada Al adalah bahwa Al adalah kakak tertua dari El dan Dul. Waktu itu belum ada Ali, belum ada Safia. Saya selalu always kasih nasihat kepada Al bahwa you are the big brother. Adik-adikmu harus look up to him, harus look up to Al. Dan selama ini El dan Dul, selama ini Al berhasil membuat El dan Dul respect to his old brother. Saya juga bahagia hari ini tidak hanya karena Al, tapi juga karena ibunya Al berbahagia juga karena mendapatkan suami yang lebih baik dari saya. Juga saya juga bahagia hari ini saya
baru, juga anak-anak yang baru setelah ALU, dan sampai hari ini kok kenapa it's all about me? It's okay, it's okay. Saya happy, Richard happy juga, very happy. Buat Al dan Alisa, belajarlah banyak tentang agama, karena semua persoalan itu bisa diselesaikan dengan agama. Karena kalian sama-sama ada Islam, maka dari itu jadilah hukum Islam, fikih Islam menjadi rujukan di mana di saat kalian mempunyai masalah yang cukup berat, kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Oh, ya biasa aja kan, biasa aja. Ya biasanya apa yang perlu dikomplain? Itu adalah statement yang akhirnya shock. Alisa juga shock waktu. Masa? Iya. Apa juga? Oh, gitu. Ada. Oh, gitu ya. Gimana pendapat Bapak? Kan udah diutarakan pendapatnya, tanyain lagi apa yang tanya? Ya tergantung orang-orangnya kan menilainya kan, ya kan? Nah, artinya mungkin Pak Lee Ya nggak ada yang salah kan, Ridwan Nusi kan nggak ada yang salah, nggak ada. Ya kan nggak ada yang salah kan? Saya nggak bilang jauh lebih baik. Ya kan orang tinggal menilai, ya kan? Nah, sebuah konten itu kan, sebuah konten itu dari mana dinilainya, gitu kan? Orang bisa melihat. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.